membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah selanjutnya nih pemirsa, di segmen ini kita akan bahas satu berita politik yang cukup panas di Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu bahwa memang nih dulunya nih kan Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati yang merupakan ketum dari PDIP nih cukup memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun ketika kemarin Pilpres nih ya, ini kan juga pecah ya seperti itu pemirsa. Dan akhirnya atas kejadian perpecahan itu ya mulailah ya tumbuh ada hal-hal yang kadang ini menjadi satu isu seperti itu di antara keduanya. Nah, salah satunya ini pemirsa. Ini ada berita dilansir dari Warta Kota. Hasto panik ditahan Polda Metro Jaya, Megawati tenang, kamu diambil, saya temui Kapolri. Enak saja. Wah, ini dari headline beritanya ini cukup menarik. Kenapa menarik? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ini Hasto Kristianto yang memang merupakan kader dari PDIP ini dan sekaligus orang kepercayaan Megawati. Akhirnya ini sekarang ini terkena banyak sekali skandal kasus. Dan ini juga sudah ada banyak sekali panggilan kepada Hasto Kristianto ini. Namun terkait dengan hal ini nih ya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini bersikap setia terhadap Hasto yang sedang mengalami kasus hukum dan mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Hasto sendirian. Nah, Megawati juga menyatakan bahwa padahal Pak Hasto itu tuh gigih loh membela kepentingan PDIP di saat Presiden Joko Widodo dan juga keluarganya berkhianat. Katanya sih seperti itu, ya. Dan kritik keras pun akhirnya dilancarkan Hasto nih kepada Jokowi dan juga keluarga. Alhasil nih ya, memang Sekretaris Jenderal PDIP ini sekarang menjadi target seperti itu. Melihat ini nih ya, akhirnya Megawati ini berjanji bakal mendatangi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo apabila Hasto ditahan. Ya kalau menurutku ya pemirsa, ya kalau semisal memang ditahan karena memang ini salah satu bentuk kasusnya memang benar ya, tentunya ini tidak memandang siapapun karena kan kita adalah negeri hukum. Tidak memandang apa dia pejabat atau yang lain-lainnya, kalau memang dia melakukan kesalahan yang salah satunya itu melanggar hukum, baik itu suap atau yang lain-lainnya, tentu harus ada hukuman yang diberikan kepada pelakunya tersebut. Nah ya kalau kita melihat juga nih ya track recordnya, sebenarnya Hasto ini menjalani pemeriksaan selama 2 jam nih di Polda Metro Jaya pada 4 Juni 2024. Hasto ini diperiksa terkait kasus dugaan penyebaran berita hoax atau bohong ketika diwawancara oleh salah satu portal TV pada hari Kamis 16 Maret 2024 dan juga pada hari Selasa 26 April 2024. Nah, laporan tersebut nih pemirsa ini dilakukan oleh Hendra dan juga Bayu Setiawan dan pelaporan itu juga sudah terregister. Hasto diduga melakukan penghasutan ataupun penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang membuat berita bohong. Jadi itu tuh kemarin tuh Pak Hasto tuh dipanggil gara-gara itu. Dan selanjutnya ada juga nih pemirsa, pemanggilan Pak Hasto ini dikarenakan adanya dugaan. Nah ya kalau udah dugaan nih biasanya berhubungan dengan KPK, betul. KPK juga pernah memanggil Hasto nih ya, pernah memeriksa Hasto sebagai saksi kasus dugaan suap terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangkanya ini Harun Masiku yang hampir 5 tahun berstatus buron sampai sekarang. Dan pemeriksaan terhadap Hasto juga berlangsung pada Senin 10 Juni 2024 dan akhirnya nih ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK juga berujung panas seperti itu. Dan KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan ulang, namun Hasto ini berulang kali mangkir seperti itu. Nah ya,
Tadi balik lagi, kalau semisal memang Pak Hasto ini tidak melakukan salah satunya tadi pelanggaran hukum, dan ini juga kan bisa diatasi ya. Kita negara hukum, kita mempunyai hak untuk membela, kita juga punya hak untuk dibela seperti itu. Jika memang bukti-buktinya tidak fakta, tidak terjadi seperti itu, maka jangan takut untuk membela kebenaran. Namun kalau misal ternyata memang benar melakukan hal tersebut, ya jangan dilindungi dong siapapun yang orang berpowernya. Inilah nih ya pemirsa, yang menjadikan Indonesia ini menjadi salah satu negara yang memang negara hukum, tapi ini sangat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kalau misal punya backingan, Anda aman. Nah ini yang menjadikan para masyarakat pun akhirnya kurang merasa percaya dengan aparatur penegak hukum di Indonesia. Dan kemudian pemirsa, ini juga Megawati ini juga merasa bahwa PDIP ini kok sekarang menjadi target ya, seperti itu. Ya tadi ngomongin politik, orang tuh bisa jadi koalisi, bisa juga jadi oposisi, kayak gitu ya pemirsa. Dan tadi ketika sudah menjadi oposisi, ya mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa diterima oleh kedua belah pihak, yang memang akhirnya siapa yang mempunyai kekuasaan, dia yang akan menang, seperti itu. Ya pemirsa, itu dia memang berita-berita politik di Indonesia yang sekarang nih masih panas-panasnya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan Bu Megawati yang sangat kekeh untuk melindungi Hasto. Selanjutnya nih pemirsa, ini ada berita juga dari pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, pemerintah secara resmi nih ya melarang warganya menjual rokok secara eceran. Ayo, siapa pemirsa-pemirsa yang perokok? Nah, kadang kan ya kalau ngerokok memang kadang katanya susah. Akhirnya kan tadi kalau misal nggak punya uang untuk beli sebungkus, akhirnya beli eceran-eceran aja. Tapi akhirnya nih pemerintah mengeluarkan peraturan yang melarang warganya untuk menjual rokok secara eceran. Nah, hal ini pemirsa tercantum nih dalam peraturan pemerintah nomor 28 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang ditekan oleh Presiden Jokowi pada 26 Juli 2024 tersebut. Nah, dalam peraturan tersebut ini tercantum bahwa pemerintah menyatakan setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan juga rokok elektronik menggunakan mesin layan diri dan secara eceran 1 per batang. Jadi bukan hanya melarang membeli ataupun menjual rokok eceran, ini juga pemerintah melarang bahwa memang pembelian rokok elektronik menggunakan mesin layan diri. Ya, seperti yang kita tahu bahwa dengan semakin berkembangnya zaman, rokok tuh bukannya hanya memakai cerutu atau rokok-rokok biasa ya, tapi memang rokok elektrik juga sekarang sedang booming seperti itu, digunakan oleh para masyarakatnya seperti itu. Dan pemerintah juga mengatur nih untuk setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan juga perempuan hamil. Nah, kalau kita bahas ya mengenai rokok gitu kan, di Indonesia sendiri banyak sekali masyarakat Indonesia yang merupakan perokok aktif. Namun kita juga jangan tutup mata ya bahwa ada banyak sekali dampak-dampak yang terjadi akibat rokok tersebut. Dan ini biasanya menimpa kepada para perokok pasif. Pasif itu dalam artian memang mereka yang tidak merokok namun terpapar asap-asap rokok dari para perokok aktif. Seperti itu pemirsa. Ada banyak bahayanya dan mungkin tadi kalau secara bijak ya, kita juga tidak bisa memaksa orang untuk berhenti merokok dan kita juga tidak bisa menghendaki yang lainnya gitu ya, yang memang itu bukan hak kita seperti itu. Namun ini juga menjadi salah satu catatan bagi perokok, bagi yang bukan perokok, kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya kalau semisal untuk perokok, kalau semisal memang tidak bisa untuk memberhentikan kebiasaan yang merokok, hendaknya tidak membahayakan orang lain dengan cara merokoknya di tempat yang benar seperti itu. Dan memang ini juga nih yang kadang suka kita lihat ya, fenomena-fenomena di Indonesia ini banyak anak-anak di bawah umur yang sudah terbiasa merokok seperti itu.
Padahal kita tahu bahwa merokok itu bukan hanya membahayakan orang lain, tapi membahayakan diri sendiri, seperti itu. Nah, pemirsa, selain rokok juga, ini pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait dengan pelarangan adanya iklan susu. Dan juga ini adanya potongan diskon yang dilakukan oleh pemerintah, seperti itu. Ini juga kemarin sempat ramai terkait hal ini karena lewat aturan yang sama ini pemerintah melarang produsen ataupun distributor susu formula bayi memberikan diskon atau sesuatu dalam bentuk apapun sebagai daya tarik penjual. Hal ini nih, kenapa sih pemerintah sampai membuat peraturan seperti ini? Karena ternyata katanya dengan adanya susu formula ini menghambat pemberian air susu ibu eksklusif, seperti itu. Nah, terlepas dari itu sebenarnya kan tadi para ibu pun punya keputusannya masing-masing. Ada yang memang mungkin ada terkendala dengan ASI eksklusifnya sehingga memiliki cara ya udah lebih baik dengan susu formula. Tapi kalau tadi kita lihat bahwa memang kan kemarin juga sempat ramai, ternyata dalam susu formula itu kandungan gulanya sangat tinggi, seperti itu. Kalau anak-anak sudah dibiasakan mengonsumsi satu hal yang memang ataupun satu makanan, satu minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi, itu kan juga membahayakan kepada anaknya sendiri, seperti itu pemirsa. Dah pemirsa, tadi berita tentang peraturan yang ada, semoga dengan adanya peraturan-peraturan baru yang dicetuskan oleh pemerintah ini juga dapat memberikan satu solusi ya kepada kehidupan masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemerintah itu jangan hanya sekadar membuat satu peraturan, tapi juga perlu ada salah satu antisipasi atau solusi yang diberikan kepada masyarakatnya, seperti itu. Dengan hal ini tentunya pemberlakuan hukum yang ada di Indonesia, pemberlakuan peraturan yang ada di Indonesia ini dapat diindahkan oleh seluruh masyarakat. Pemirsa, kita akan bertemu di segmen selanjutnya dan kita akan rehat sejenak nih ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.